Assalamualaikum sobat desainer semuanya. Kita jumpa lagi di channel Al Grafika Design. Oke sobat desainer semuanya, berhubung gak lama lagi khususnya bagi umat muslim, kita akan merayakan Idul Adha ya, atau sering juga disebut Hari Raya Kurban. Maka pada konten kita kali ini kita akan membahas tentang desain spanduk Idul Adha. Bagaimana caranya, triknya, tips-tipsnya. Oke sobat desainer semuanya, kita langsung aja ya. Sebelum saya memulai desainnya, ini saya perlihatkan contoh sudah jadinya yang bakal akan kita buat ya. Jadi sebelum saya desain juga, di sini saya juga sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk dijadikan spanduk Idul Adha tersebut ya. Karena kalau kita mulai dari nol, mungkin durasi video kita terlalu lama. Mulai dari pemotongan gambar hewan kurbannya, pemotongan gambar Ka'bah dan masjid, dan membuat icon vektor ornamen, ini makan waktu ya. Jadi saya langsung aja persiapkan di desain di konten kali ini. Oke sobat desainer, kita langsung aja ya. Di sini dikhususkan sebenarnya utamanya kepada desainer-desainer pemula. Karena mungkin kalau desainer-desainer yang sudah jam terbangnya lumayan tinggi, mungkin ini udah hal biasa ya, udah sering dibuat. Tapi bagi kawan-kawan kita atau teman-teman kita yang masih pemula, ini sangat berarti nih ya. Bisa jadi ini sangat berarti. Maka di sini saya berbagi ilmu, sharing tentang bagaimana desain-desain spanduk. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa ya, subscribe, like, and comment. Dan di deskripsi channel saya nanti akan saya berikan link downloadnya ya, link download berupa vektor file Corelnya. Oke sobat desainer, kita langsung ke tahap pengerjaan. Pertama kita buka file new, lembaran kosong ya. Jadi apapun desainan kita harus buka file lembaran baru ya. Jadi berhubung saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya, ini saya copy dulu ya. Saya copy dulu ke file new tadi. Oke, paste. Oke sobat desainer, langkah pertama kalau kita mendesain banner, spanduk, baliho dan sebagainya, sudah pasti ya ukuran. Ukuran itu paling utama. Jangan mendesain dulu baru ukuran, nanti takutnya kalau sudah selesai nggak sesuai ukuran, 2 kali kerja, bongkar lagi kah. Jadi kita ambil kita klik rectangle tool atau pakai keyboard F6 ya. Kita klik ini, lalu kita buat kotaknya. Kita ketik ukuran. Biasanya ukuran standar spanduk pada umumnya yang seringkali dipinta pelanggan itu 4 meter kali 1 meter. Oke, di sini kita sampelkan, kita contohkan 4 meter kali 1 meter. Oke sobat desainer, sebelumnya di video saya sebelumnya saya pernah menjelaskan kalau mendesain spanduk, banner, baliho biasakan memakai ukuran skala banding 10 ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya desainan kita itu jangan berat atau jangan lelet ya. Jadi kita sini pakai satuan milimeter. Dan sebelum kita membuat atau mengetikkan ukurannya, ini hal yang paling penting. Ini ada gambar seperti gambar gembok kecil ya, namanya log ratio. Ini kita buka dulu gemboknya. Nah, baru kita ketikkan
ukurannya ya. Kalau 4 meter kita buat desainnya, desain ukuran skala sini berarti 400 mm dikali 100 mm. Enter ya. Setelah di enter, maka kita masuk ke kotak ukuran yang akan kita desain. Oke sobat desainer, target utama kita dalam desain spanduk yang sudah saya buat ini yang paling atas ya, yang tema pewarnaan warna kuning gold, merah dan hitam. Apa langkah-langkah awalnya? Langkah awalnya kita mau memberi warna pada background utama ya. Ini saya keluarkan ya. Beri di sini kita mau memberi warna kuning gold gradiasi sama putih ya. Jadi caranya gimana? Kita klik color eyedropper tool. Ini tujuannya, fungsinya tool ini adalah untuk apa istilahnya, mengambil sampel warna. Kita ambil sampel yang paling atas ya, kuning. Kita klik ke media desain. Lalu setelah itu, ini kan kita mau buat gradiasi putih, maka di sini kita akan membuat pola pewarnaannya dengan gradiasi. Gimana caranya kita membuat gradiasi warna? Di sini ada namanya tool interactive fill, atau pakai keyboard tekan aja G ya. Oh, atau maaf sobat desainer, sebelumnya bukan tekan G ya, tekan F11 saja. F11, maka akan keluar tampilan seperti ini. Ini warna dasar yang telah kita buat. Di sini lawan dari warna yang mau kita gradiasikan. Karena sampelnya sini putih, maka sini sudah jadi putih. Jadi misalkan warna lain, misalnya warna merah, dia merah. Karena kebetulan ini sampelnya warna putih, kita gantikan saja warna putih ya. Lalu oke. Lalu ini kan gradiasinya kan dari kiri ke kanan, kita maunya seperti contoh ini, dari atas ke bawah. Maka pada keyboard tekan aja G ya, maka akan muncul seperti ini. Klik kotak warnanya nih, kita pindahin aja dari atas ke bawah, kan sudah jadi. Oke, supaya di bagian putih bawahnya kelihatan, maka kita kasih hairline warna keliling ya, warna pembatas aja. Oke sobat desainer, langkah awal sudah selesai. Maka selanjutnya kita masuk langkah selanjutnya, langkah kedua. Target kita meletakkan gambar masjid dan Ka'bah di sebelah kanan pandangan kita ya. Kebetulan saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya, maka di sini saya masukkan ya sobat desainer semuanya. Saya masukkan sebelah rata kanan ya, rata kanan ya. Ini kebetulan gambarnya kan lebih rendah gambar Ka'bahnya ya, maka kita ratain aja ya. Kita ratain. Gimana cara ngeratainnya? Kita klik rectangle tool, kita buat kotaknya. Ini ibaratnya pisau pemotongnya ya, kotaknya ya, pisau pemotongnya. Lalu kita klik kotaknya, tekan shift tahan, lalu klik gambarnya.
Setelah itu pilih di bagian 1 2 3 4 5 6 7, yang ke-6 dari kiri namanya back minus front. Klik ini, maka dia akan terpotong. Oke sobat desainer semuanya, lalu kita posisikan di sebelah kanan, rata kanan dan sejajar yang paling bawah ya. Oke, sudah mulai menjadi seperti contoh. Akan tetapi di sini ada kelihatan nggak enak dilihat ya. Di pinggirnya kita lihat masih kaku, masih terpotong lurus. Jadi bagaimana caranya supaya indah, supaya manis, supaya cantik ya, seperti ini desain yang sudah jadi ini? Maka kita pakai transparansi tool. Nah, di transparansi tool di sini ada 5 pilihan transparansi, maka kita ambil yang fontaine, atau bisa juga dengan cara manual diarahkan ya, seperti ini. Jaraknya disesuaikan sendiri ya, ini tidak ada pedoman atau format ya. Setelah kira-kira sudah pas, sudah manis, sudah menyatu sama background pinggirnya, maka jangan lupa ini gambarnya kita bitmaps, kita convert bitmaps ya. Tujuannya apa? Supaya desainan kita jangan berat, karena transparan adalah salah satu penyebab desain kita menjadi berat dan lelet. Maka kita convert ya, convert to bitmap. DPI sekitar, karena kita memakai desain skala, sekitar 400 atau 300 DPI bisa. Di sini karena dia berbentuk gambar, kita RGB kan aja ya. Terus CMYK bisa juga. Ini jangan lupa di transparan backgroundnya, jangan lupa dicentang ya, karena kalau tidak dicentang maka akan ngeblok jadi putih dia di belakang gambar tersebut. Maka setelah kita setting ini, kita setting semua, maka kita klik OK. Nah, jadi desainan kita terhindar dari berat ya. Oke sobat desainer semuanya, itu langkah kedua. Langkah selanjutnya, target kita memakai icon ornamen vektor ya. Jadi di sini sudah juga saya persiapkan bahan-bahannya, maka kita pakai ya, seperti contoh ini. Kita masukin, kita putar sekitar ini, taksir aja ya, gimana indahnya, gimana cantiknya ya. Oke sobat desainer, setelah kita masuk maka kita potong area yang lebih ya, yang lebih keluar ke atas dan area yang lebih keluar ke kanan. Kita ambil rectangle tool, kita potong sebelah kanan, tekan klik kotaknya ya, seperti saya jelasin sebelumnya. Kotak ini ibaratnya kita fungsiin sebagai pemotong ya, sebagai pisau ya. Kita klik kotaknya, terus tekan shift, ditahan shiftnya, tekan icon ornamennya, lalu kita klik back minus front, maka ornamen tersebut akan terpotong. Begitu juga dengan yang bagian di atas, pengerjaannya sama. Oke sobat desainer, ada juga desainer-desainer yang lainnya cara memotong tersebut dengan cara apa namanya, kebetulan saya tidak pernah memakai teknik yang seperti itu. Di sini saya memakai teknik memotong yang manual seperti tadi. Ada juga desainer yang lain memakai dengan cara cropping ya, cropping otomatis, tapi tapi saya memakai potong manual. Tujuannya apa? Tujuannya kalau ada revisi mudah dia ya, tidak sulit dan tidak berat ya.
Karena cropping otomatis itu salah satu, bagi saya ya, menurut saya itu juga penyebab, salah satu penyebab desainan kita berat. Makanya saya potong manual. Oke, target untuk meletakkan ornamen di sudut kanan atas sudah kita buat. Maka langkah selanjutnya kita buat apa namanya nih, icon pemanis ya, apa namanya nih ya, icon yang lengkungan ini, lengkungan hitam, kuning sama merah. Oke sobat desainer, caranya bagaimana? Kita copy aja yang background utamanya nih ya. Cara cepat mengopinya itu tekan aja tambah di keyboard ya, di keyboard tekan tambah, maka dia akan mengopi langsung di tempat. Ini contohnya ya, saya keluarin. Jadi tekan aja tambah, maka dia akan terkopi langsung di tempat. Setelah itu karena dasar awal kotak segi empatnya ini, segi panjangnya ini dari tool rectangle tool, maka sebelum kita modif menjadi sebuah lengkungan ini, kita tekan dulu Ctrl Q ya di keyboard kita ya. Ctrl, kita klik kotaknya, Ctrl Q. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita tidak tekan Ctrl Q, kalau apabila kita mau memodif seperti lengkungan ini, kita ambil tool shape tool atau F10 dalam keyboard, maka akan kejadian seperti ini. Dia akan berfungsi sudutnya yang mau kita edit otomatis ya, nih bawaan otomatis. Jadi gimana caranya tadi? Caranya itu tadi, kita tekan Ctrl Q supaya fungsi yang sudut tadi tidak berfungsi lagi. Setelah itu baru kita ambil shape tool. Setelah itu kita warnain target utama kita yang hitam ya, yang warna hitam. Warnanya terserah ya, RGB atau CMYK. Kalau CMYK ini fungsinya untuk media cetak ya, biar itu di mesin cetak, di printing, pokoknya di media cetak. RGB untuk media visual, bukan untuk cetak. Oke, setelah kita tekan warna hitam, kita turunin dikit. Ini kan ujungnya kan jaraknya dari atas ke sudut hitam ini kan sekitar berapa senti itu? Sekitar 32 senti ya. Maka ini sekitar ini 32 senti ya. Ini tidak formal ya, enggak relatif bebas ya. Nah, ini target sudut ujung seperti ini ya, dan ujung sudut sebelah kanannya target seperti ini. Maka di sini juga kita ambil shape tool atau di keyboard F10, kita turunin. Jangan lupa ya, waktu nurunin tekan Ctrl tahan supaya jangan lari-lari ya. Setelah itu kita ambil salah satu titiknya ini yang aktif, salah satunya yang sebelah ini ya. Lalu kita klik convert to curve ya, convert to curve. Lalu kita klik ini. Kita lihat ini target sisinya yang mana nih. Target sisi kita sebenarnya yang kemiringan ini ya, bukan yang lurus ini. Maka bukan titik ini yang kita ambil ya. Kita Ctrl Z dahulu, kita ambil titik yang ini ya, titik ini maksud saya ya. Lalu kita klik convert to curve. Nah, maka akan timbul panah berlawanan arah kiri kanan untuk supaya bisa kita setel sesuai keinginan kita. Berhubung contoh kita mau target kita
seperti contoh spanduk yang sudah jadi ini, maka kita samain aja ya guys. Kita bentuk lengkungan ke atas lalu dibalas bawah. Oke, ini kan spanduk yang sudah jadi ini kan, posisi gambar Ka'bahnya di belakang warna hitam, maka di sini kita letakkan posisi gambar Ka'bahnya di belakang warna hitam. Bagaimana caranya? Klik ikon warna hitam, lalu tekan shift, tahan, ditahan shiftnya, baru setelah itu ditekan page up ya, supaya di depan posisi warna hitamnya. Gambarnya kita setel sendiri sesuai keinginan. Kita nampakin Ka'bahnya sedikit. Oke sobat desainer, sudah seperti contoh yang sudah jadi, sudah mendekati. Akan tetapi di sini hitamnya memakai gradiasi warna hitam yang lebih muda. Maka di sini kita buat cara gradiasi seperti kita buat gradiasi pada background utama yang kita buat pertama tadi, dengan cara tekan F11. Oke kan, oke, lalu tekan di keyboard G, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di pewarnaan putihnya ini kita klik, di kotak putihnya ini kita klik, lalu kita ambil pewarnaan hitam yang agak muda ya, lalu tekan G lagi, kita setel sendiri posisi arah gradiasinya ya, dan ini relatif tergantung keinginan sobat-sobat desainer semuanya ya. Oke sobat desainer, maka langkah yang ketiga sudah sama seperti contoh jadi. Maka cara selanjutnya, target kita membuat pewarnaan yang warna kuning ini ya, berefek seperti warna kuning-kuning emas gitu ya. Oke, caranya gimana? Kita klik. Kalau ini sebenarnya relatif ya, tergantung desainer semuanya biasanya pakai apa. Kalau saya biasanya pakai kadang polyline atau pakai B-spline. Maka untuk ini saya contohkan saja Pak, memakai tool polyline. Kita target mau membuat seperti warna kuning ini ya. Ini area dari sini sampai di sini ya. Maka ambil tool polyline tool, kita buat garisnya ya. Lalu kita klik shape tool, kita klik convert to curve, kita bentuk mengikuti lengkungan yang warna hitam ya, biar searah. Lalu kita sambung. Oke sobat desainer, setelah itu kita klik yang ini, tekan shift, tahan ya. Setelah itu kita klik yang warna hitam ini, lalu kita ambil di bagian yang ini, yang urutan ketiga ya, 1 2 3, intersect, klik, maka dia akan mengopi di tempat, dan ini kita hapus saja. Sini kan sudah kelihatan, tinggal kita setting atau kita setel pewarnaannya ya. Di sini pewarnaannya gabungan pewarnaan gradiasi dari warna orange sama kuning ya. Maka kita buat, karena ini sudah di copy dari blok hitam yang sudah tergradiasi, maka ini sudah tergradiasi, tinggal kita setel pewarnaan saja ya. Kita klik di keyboard kita, tekan G, maka akan muncul seperti ini.
Ini cara cepat ya, ada cara lainnya ya, cara formalnya ada. Ini cara cepat, tekan G, klik ini, lalu klik warna orange, lalu klik yang warna hitam ini, kita klik warna kuning. Oke sobat desainer, ini sudah tergradiasi orange sama kuning, akan tetapi ini gradiasinya gradiasi linier. Kita akan membuat gradiasi sirkular. Caranya gimana? Kita klik yang warna kuning orange tadi, lalu kita tekan di keyboard F11, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada pilihan linear fountain fill, di sini elliptical fountain fill, maka ini yang kita pilih ya. Nah, maka akan berubah seperti ini, lalu oke. Oke ya sobat desainer semuanya, warna gold ini kita samain seperti contoh ini, contoh sepanjang udah selesai ini. Efek warnanya yang kuning untuk pencahayaan ini kita letak di posisi tengah supaya nampak berefek cahaya ya, seperti yang saya buat ini di spanduk jadi ini. Caranya sama, tekan F11, lalu tekan G di keyboard kita, lalu yang kuning terangnya kita posisikan di tengah ya, setelan bebas ya. Nah, setelah kita buat baru nampak efek pencahayaannya ya, pencahayaan kuningnya ya. Selanjutnya kita buat yang pewarnaan merah tua sama merah muda ya, lengkungannya sama seperti warna kuning nih juga ya, sama seperti ini. Caranya sama seperti yang kuning ini, yang mau kita buat ini yang pewarnaan merah, caranya sama ya, tanpa harus saya jelasin lagi ya, karena penjelasannya sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, saya buat terlebih dahulu. Diusahain lengkungannya sama biar serasi sama pewarnaan kuningnya ya. Tinggal kita sambung. Hitamnya kita copy ya dengan menekan tambah di keyboard, copy di tempat, dan kita posisikan hitamnya itu di bagian depan ya. Hitamnya itu kita gunakan sebagai fungsi ibaratnya sebagai pisau pemotong ya, pemotong. Nah, maka kita letakkan posisinya depan, kita klik hitamnya untuk memotong area yang mau kita buat merah tersebut. Caranya sama, klik hitam, tekan shift, tahan pada keyboard, lalu klik lengkungan yang mau kita buat warna merah, lalu tekan back minus front.
kita akan membuat warnaan merah bercahaya ya, antara merah tua sama merah muda atau merah standar ya. Caranya sama seperti warna emas ini ya, warna gold ini ya. Kita klik merah terlebih dahulu. Setelah itu kita tekan F11, kita klik elliptical fountain fill ya, atau sirkular. Inilah gradiasi sirkular dari warna merah tua. Kita setel warnanya supaya menjadi merah tua. Blacknya atau K-nya kita tambah poinnya ya, biar lebih gelap. Kita tambah poinnya 40 poin. Dan merah yang di posisi yang sebelah tengah kita ganti warnanya jadi merah standar ya, untuk berfungsi sebagai pencahayaan. Lalu oke. Lalu kita buang outline-nya ya. Oke. Setelah itu tekan G, kita setel merah standarnya sebagai pencahayaan. Kita letak di sebelah tengah. Kita geser ikon kotak kecilnya itu, sesuaikan dengan selera masing-masing ya sobat desainer. Maka setelah kita letak warna merahnya di tengah, maka akan nampak berefek pencahayaan. Dan selanjutnya kita akan buat lengkungan yang kedua ya, akan tapi lebih besar sedikit dari yang merah pertama ini. Caranya juga sama. Tinggal kita setel lagi ya, sama seperti yang kita buat pada pewarnaan kuning gold merah yang pertama. Ini kita mau buat merah yang kedua, pewarnaan merah yang kedua ya sobat desainer. Caranya tetap sama. Langkah-langkahnya, pewarnaannya semua tetap sama. Ganti. Lalu putihnya kita ganti merah standar. Kita letak di tengah. Nah, di sini perlu saya beritahu sama desainer-desainer semuanya, khususnya bagi pemula, supaya dapat pewarnaannya itu berefek pencahayaan antara dua warna merah ini supaya nampak timbul, maka efek warna pencahayaan merah standarnya harus saling selisih ya. Nah, merah yang sebelah atas, merah standar pencahayaannya sebelah kiri kita letak. Kalau kita gandeng sama posisinya, maka akan tidak nampak seperti emboss ya, kurang sempurna. Kan tetapi kita harus memindahin efek pencahayaan merah yang berselisih ya, biar nampak emboss atau timbul ya, dan nampak berkesan mewah. Oke, sudah jadi. Ini ikon hitam, kuning sama merahnya berlebih dari ukuran kotak desain spanduknya ya. Maka kita grup, kita turunin dikit ya, supaya jangan keluar dari area kotak. Oke, sudah jadi.
kita sudah mendekati sekitar 70% ya. Sekarang kita masuk mau meletakkan gambar hewan kurbannya ya, seperti ini ya. Ini hewan kurban yang masih utuh yang belum kita posisikan ke spanduknya ya. Lalu kita letakkan di sebelah kiri seperti contoh spanduk yang sudah siap ya. Kita letakkan, kita sesuaikan besarnya sesuai keinginan sobat desainer semuanya ya. Tidak mesti harus seperti video ini, sesuaikan aja besarnya ya. Setelah itu kita potong ya, kita cropping manual ya, seperti pembuatan ornamen tadi sebelumnya. Kita ambil kotak ini sebagai pemotong ya, ibarat apa, sebagai pisau pemotong lah. Klik ya, begitu juga yang sebelah kiri seperti itu juga. Kita ambil kotak persegi, klik kotak perseginya, tekan shift, tahan, terus klik gambar hewannya, lalu di black kita potong. Untuk ukurannya tuh kita sesuaikan aja ya, tergantung selera masing-masing gimana indahnya. Sekarang masuk kita ke bagian pewarnaan gold yang di bawah ya, yang dekat Ka'bah ya. Caranya juga sama seperti kita buat gold yang di atas sama yang merah. Tidak perlu saya jelasin lagi ya, karena caranya sama. Oke, itu tadi warna hitamnya kita copy tambah sebagai pemotong. Kita potong, kita warnai seperti yang pertama tadi ya. Kita setel kuning pencahayaannya. Oke, ikon atau gambar Ka'bah ini diusahain nampak ya, karena tema spanduk kita Idul Adha itu ya. Idul Adha itu kan spanduknya hari raya haji ya, jadi ikon utamanya Ka'bah usahain dinampain. Jangan terlalu kecil kali Ka'bahnya ya, tertutup sama pewarnaan gold tadi ya, maka kita perkecil sedikit gambarnya ya, kan sudah kelihatan gambarnya, gambar Ka'bahnya, karena itu adalah gambar dari tema desain kita ya, hari raya Idul Adha. Sekarang kita masuk ke teks ya. Teksnya sepertinya nggak perlu saya ketik lagi ya, tinggal saya pindahin aja ya. Font itu penyesuaian, tapi seorang desainer harus pandai menyesuaikan font dengan tema desain spanduknya. Kebetulan tema desain spanduk kita nih bertemakan agama, religius, Idul Adha ya, maka fontnya itu kita sesuaikan ya. Jangan temanya nanti keagamaan, jenis fontnya font agak ngerok-ngerok, kan terkesan lucu ya. Maka itulah tugas seorang desainer, harus pandai menyesuaikan tema ya, menyesuaikan jenis font sama tema spanduknya ya. Ini saya pakai font Philosopher, simple tapi menarik dan sesuai.
sobat desainer lihat, fontnya sangat sesuai sama tema desain spanduknya ya. Ini kita pindahin aja tanpa harus diketik lagi ya. Lalu Idul Adhanya kita letakkan juga. Dan sebagai desainer yang profesional, kita harus juga tahu mana teks inti dari tema spanduk tersebut. Ini kan temanya Idul Adha, jadi kan Idul Adhanya tuh yang perlu kita besarin. Intinya setiap apapun tema spanduk itu tema utamanya harus kita besarin fontnya atau jenis hurufnya ya, karena itu yang mau ditonjolkan. Di sini saya kasih pewarnaan gold ya, biar satu tema sama backgroundnya ya. Perlu digarisbawahi, pewarnaan itu harus sesuai ya. Nah, di sini mungkin desainer-desainer yang pemula belum ngerti cara membuat fontnya tuh biar nampak seperti emboss ya, timbul ya, tapi dibuat secara manual. Di sini saya beritahu caranya ya. Di dalam tulisan Idul Adha ini ada 3 ikon ya. Ketikkan Idul Adha 1 dengan pewarnaan yang gold seperti ini. Caranya gimana supaya nampak seperti emboss atau timbul emboss seperti Photoshop ya. Kita copy ya dengan menekan tombol tambah di keyboard ya, copy di tempat, kita warnain yang warna hitam. Ya, posisi sementara di depan ya, posisi hitamnya untuk sementara kita posisikan di depan ya. Kita mau buat highlightnya lebih tebal ya, seperti ini ya. Lalu kita buat highlightnya tebal dengan kita klik kanan pada mouse warna hitam, terus kita klik F12 di keyboard, maka akan muncul tampilan ini. Maka ketebalan highlightnya kita sesuaikan ya, kita coba 8. Dan jangan lupa scale behind itu harus kita centang kalau dalam mendesain spanduk yang berukuran skala, itu wajib dicentang. Nah, yang 3 poin ini pun round corner dan sebagainya itu harus kita klik ya. Setelah semuanya tersetting, tercentang, kita pastikan lagi apakah sudah tercentang behind scale. Behind itu di balik letter ya, di balik font ya. Kalau scale itu untuk penyesuaian skala, apabila dibesarin dia akan menyesuaikan sendiri hairline-nya. Ini perlu diperhatiin untuk sobat-sobat desainer semuanya ya. Lalu kita klik OK ya. Oke, maka akan seperti ini.
dan setelah itu kita letak di posisi belakang yang hitam tadi ya. Nah, untuk dijadikan hairline ya, yang agak tebal ya poinnya ya. Mungkin kurang besar, kita tambah lagi poinnya. Kita buat 12 ya, maka akan tambah tebal. Ini nampaknya kurang tebal ya, kalau kita ikuti contoh kurang tebal. Kita tambah lagi 16 ya, kita coba ya. Oke, sudah mendekati sama seperti contoh ya. Ya, kita anggap ya sama. Sekarang kita membuat efek timbulnya. Gimana kita buat efek timbulnya? Kita copy dengan menekan tambah seperti tadi, copy di tempat. Ini kan masih berbentuk font ya, letter ya, masih bisa diketik. Jadi kita harus merubahnya menjadi sebuah vektor biasa ya. Nah, dengan menekan di keyboard Ctrl Q, maka dia akan menjadi sebuah vektor yang tidak bisa lagi diedit menjadi teks. Ini contohnya ya. Ini setelah itu kita copy lagi dengan menekan tombol tambah di keyboard menjadi 3 ya, 3 pewarnaan gold di situ. 3, lalu kita tukar aja dengan warna lain yang paling depan, karena yang warna paling depan itu fungsinya sebagai pisau pemotong ya. Itu hanya sebagai pisau pemotong supaya bisa seperti ini. Ini dengan gunanya untuk biar kelihatan emboss ya. Oke, kita letak ini, lalu kita klik merah, tahan, tekan shift, ya, diklik, tahan, tekan shift pada keyboard. Shiftnya ditahan ya, jangan dilepas dulu. Lalu kita klik yang warna gold tersebut, lalu kita klik back minus front untuk supaya terpotong. Oke, ini kan belum kelihatan nampak emboss ya, karena pewarnaannya masih sama seperti pewarnaan Idul Fitri yang awal. Seperti ini, masih sama warnanya. Jadi warnanya kita ganti ke warna pencahayaan ya, warna kuning dasar. Oke, sudah mulai kelihatan, tapi belum nampak sempurna. Kenapa? Karena mungkin terlalu besar ya batangan-batangan efeknya ya. Terlalu sempurna, terlalu besar. Sorry, kita perkecil lagi. Oke, kan kita lihat baru dapat efek embossnya. Lalu kita masukin ke dalam spanduknya ya, desain spanduknya. Kita sesuaikan posisinya. Di sini saya buat rata tengah ya, center tengah, kecil sedikit. Kita paskan posisi, lalu kita masukin 10 Zulhijjahnya ya. Itu nggak perlu saya ketik-ketik lagi ya. Lalu disesuaikan. Nah, gimana sobat sinar? Sudah kelihatan keren ya, manis, dengan pewarnaan yang satu tema. Lalu kita masukkan juga tema Idul Adha-nya ya, teksnya ya, ketikannya ya. Perlu desainer ketahui, penyesuaian warna dalam mendesain logo itu sangatlah penting. Kita harus mengetahui keserasian warnanya itu ya, apa unsur-unsur warna yang tidak boleh dalam pewarnaan tema spanduk yang kita desain. Di sini saya tetap memakai warna gold ya, biar satu paket. Nah,
Kalau kita misalnya buat warna lain kayak ini, seperti ini biru, kelihatan mana ya, nggak nyambung sama tema spanduknya. Walaupun mau ditukar warna lain, paling bisa itu warna emas atau warna putih ya. Keserasian warna ini sangat penting ya. Disitulah kelihatannya desainer yang profesional ya. Lalu kita grup, maka bisa dikatakan sudah selesai ya. Dan spanduk siap untuk dicetak. Setelah selesai kita mau dicetak, kita mau kembalikan ke ukuran asli, tapi gemboknya harus kita kunci dulu. Lalu kita ganti ke sentimeter. Kita ketik ukuran asli dalam sentimeter, 4 meter itu 400 cm. Karena sudah di gemboknya dikunci, tinggal kita enter aja ya, tanpa harus kita ketik lagi tingginya itu 100. Kita enter saja, udah langsung otomatis. Nah, seperti ini ya. Ya, tinggal kita ekspor ke format TIFF atau JPEG ya. Jadi nampaklah kelihatan indah ya, seperti contoh yang sudah saya buat nih ya. Gimana sobat desainer? Semoga ilmu pada kali ini bisa bermanfaat bagi desainer semuanya, khususnya desainer-desainer pemula ya. Kalau desainernya yang sudah jam terbangnya sudah lumayan tinggi ya, sudah mengerti lah ya. Ini dikhususkan bagi desainer pemula ya, atau setengah pemula ya. Di sini saya bagikan juga link download Corelnya ya pada deskripsi channel saya. Ini bonusnya yang warna biru ini, tapi tidak saya detailkan lagi cara buatnya. Ini hanya bonus, mungkin bisa digunakan untuk cetak ya, untuk orderan ya, dan bermanfaat. Berbagi itu indah dan bermanfaat. Berbagi ilmu itu tiada habisnya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.